Salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu untuk dapat bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak di acara ibadah kita pada saat ini. Kita mengundang Roh Kudus untuk dapat hadir dalam hati dan pikiran kita pada saat ini untuk dapat menghidupkan pelajaran ini nantinya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan, kasih setiamu, kebesaran-Mu telah Kau nyatakan, kami dapat memiliki nafas kehidupan, dapat memiliki satu kesempatan yang indah untuk mempelajari firman-Mu, untuk dikuatkan oleh firman-Mu, yang akan membawa kami pada keberadaan yang sejati, kebenaran yang sejati, bersama-sama dengan Engkau, mempersiapkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Biarlah Tuhan, pelajaran ini dapat menjadi hal yang menguatkan kami dan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Baik saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seperti yang kita sudah pelajari selama beberapa hari ini, judul kita sepanjang minggu ini adalah peran Alkitab. Bagaimana kita dapat bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan, itu tidak boleh terlepas, ya, tidak boleh dari sumber utama untuk pengenalan akan Tuhan tersebut, ya, kebenaran Tuhan tersebut, yaitu Alkitab, firman Tuhan, ya. Dan inilah klaim Alkitab, judul kita pada saat ini yang kita akan pelajari. Apa yang diklaim, apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Nah, baik, mari kita lihat kesimpulan dari pelajaran yang dapat saya ringkaskan pada saat ini, bahwa Alkitab bukanlah sekedar buku biasa. Bukan buku biasa, di antara buku-buku lainnya, buku sejarah seperti banyak dianggap manusia yang harus dinilai mana yang objektif, mana yang benar, mana tidak benar, bukan, ya. Itu adalah firman Allah yang hidup, yang berkuasa dan relevan bagi setiap keputusan serta pergumulan kehidupan kita. Jika keluarga, jika pekerjaan, dan jika gereja benar-benar menjadikan Alkitab sebagai dasar kita berpikir dan bertindak, ya, apa yang firman Tuhan katakan sebelum kita mengambil satu keputusan, kira-kira apa yang Tuhan nyatakan, ya, apa kehendak Tuhan berdasarkan firman-Nya. Maka kalau itu menjadi dasar kita berpikir dan bertindak, maka banyak keputusan itu akan lebih dipimpin oleh kehendak Tuhan daripada oleh perasaan, kebiasaan, atau pendapat manusia. Mazmur 119 ayat 11 menunjukkan nasihat Daud, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berbuat dosa terhadap Engkau." Ini berarti firman Tuhan tidak cukup hanya dibaca, tetapi harus disimpan dalam hati melalui perenungan, doa, dan ketaatan. Dengan demikian, firman menjadi penjaga hidup rohani dan penuntun dalam menghadapi setiap tantangan, setiap pencobaan dalam kehidupan kita. Ibrani 4 ayat 12 menyatakan bahwa firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua, sanggup menembus hati dan membedakan pikiran serta motivasi manusia. Itu menyatakan kenapa saya harus ada posting Facebook seperti ini, apa tujuan saya, ya? Apa yang ingin saya capai, dan apakah yang ingin saya capai itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu akan membuat kita, ya, membedakan pikiran serta motivasi kita. Walaupun firman Tuhan itu, Alkitab ini ditulis ribuan tahun lalu, Alkitab tetap hidup karena berasal dari Allah sendiri, ya. Yesus berkata bahwa perkataannya adalah roh dan hidup, Yohanes 6 ayat 63, ya. Karena itu firman Allah itu, firman Tuhan itu dapat menghibur, dapat memperbaiki, dan dapat mengubah hidup yang hancur. Yesaya 55 ayat 11 juga menegaskan bahwa firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Allah ucapkan, Allah nyatakan, ada yang ingin tercapai, apa yang dicapai dengan firman tersebut. Dan itu tidak akan kembali sia-sia. Dia akan tetap apa? Memberikan hasil. Mungkin kita tidak lihat saat ini, tapi kita akan melihat bagaimana firman yang telah dinyatakan itu akan bertumbuh, ya, dan tidak akan sia-sia, akan mencapai tujuannya. Alkitab juga digambarkan sebagai makanan bagi jiwa. Yeremia 15 ayat 16, 1 Petrus, dan Matius 4 ayat 4 menunjukkan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seperti tubuh membutuhkan makanan, jiwa kita juga membutuhkan firman agar tetap kuat dan bertumbuh, ya, kuat dan bertumbuh. Saat hati kita kosong dan rohani kita kelapar, ya,
Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan, sumber penghidupan, penghiburan, dan kehidupan. Karena firman itu berasal dari Allah dan diberikan bagi semua orang yang mencarinya, maka kita harus membacanya dengan hati hati yang terbuka dan sikap yang menunduk, sikap untuk menerima. Bukan dengan kesombongan seperti saya sudah tahu semua dan lain sebagainya. Tidak. Kita membacanya dengan hati terbuka dan sikap yang tunduk. Seringkali hambatan terbesar bukan karena kurangnya firman, tetapi hambatan itu dari diri kita sendiri. Keengganan kita untuk menuruti firman tersebut. Kebiasaan kita untuk menunda, atau keinginan untuk mempertahankan jalan-jalan kita sendiri. Pelajaran ini mengajak kita untuk membiarkan Alkitab berbicara dalam pergumulan hidup kita, dan tidak menghalangi kuasa firman itu bekerja. Sebab hanya firman Tuhanlah yang sanggup mengenyangkan jiwa, dan menuntun kita dalam kebenaran, karena firman adalah kebenaran. Jadi inilah klaim Alkitab yang kita akan lihat pada saat ini. Kita sudah melihat bagaimana kemarin kita bahas bagaimana Alkitab itu akan apa? Adalah kebenaran. Firman itu adalah kebenaran, dan kita mendapatkan kekudusan, ada perubahan ya. Dari yang tidak baik menjadi baik, tidak kudus menjadi kudus ya. Firman itu, kebenaran itu mengubah atau merubah, menguduskan kita. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita diubah ya? Bagaimana caranya saudara dan saya mendapatkan perubahan dalam kehidupan kita? Nah, firman Tuhan, ayat kita sepanjang minggu ini adalah ayat Ibrani 4 ayat 12. Dan itulah yang menjadi fokus ya. Pelajaran kita pada hari ini fokusnya itu hanya dari Ibrani 4 ayat 12. Sebab, ya, kata sebab ya. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itulah firman Tuhan ya, yang dapat seperti seperti pisau daripada seorang ahli bedah, dokter bedah ya, skalpel dari ahli bedah itu dapat apa? Menusuk dengan telah. Nanti kita akan lihat, Nah, kenapa saya tekankan ini kata sebab ini saya tampilkan ya, saya buat warnanya merah karena itu bukan kalimat pertama ya. Itu sesungguhnya kalau Anda membaca kalimat bahasa aslinya Ibrani 4 ayat 12 itu bahasa Yunani, kata sebab itu atau for, bahasa Inggrisnya untuk, oleh sebab itulah, untuk itulah, firman Allah hidup itu kedua. Yang pertama itu adalah zon, ya. Zon baru gar itulah sebab for, ya. Ya, jadi kenapa ya? Tentu saja ini dalam tata bahasa Yunani dapat terjadi, tetapi ada alasan ya. Ada alasan kenapa zon ini atau kata yang sesungguhnya itu adalah, yang artinya adalah hidup itu yang pertama ya. Kenapa? Karena itu adalah tujuannya itu untuk apa? Supaya itulah yang menjadi apa? Headlines ya. Itulah yang menjadi headline, yang menjadi tujuan utama ya. Tujuan utama untuk menyatakan tentang firman Allah itu adalah hidup ya. Dan itu hidup pada saat ini, present aktif itu. Ini bukan hidup itu dengan present aktif, itu bukan pernah hidup yang masa lalu, dulunya hidup masa lalu, atau bisa menjadi hidup di masa depan. Tapi kehidupan yang diberikan oleh firman Tuhan itu bagi saudara dan saya bahkan sekarang. Bukan hanya untuk orang-orang di zaman Alkitab, bukan hanya untuk anak cucu kita nantinya menjelang kedatangan Yesus. Untuk saudara dan saya, kita semua sekarang. Itulah signifikansi dari kata zone itu ya. Itu ditempatkan di awal untuk menjadi headline, untuk menjadi judul utama pada saat itu dibacakan, yang pertama-tama masuk ke dalam para pendengar ya, para pendengar kitab Ibrani tersebut, orang-orang yang ditulis Rasul Paulus menulis kitab Ibrani ya, dia menulis pada orang-orang yang sedang hidup mereka itu artinya hampir mati semua karena penganiayaan yang begitu hebat ya. Tulisan kepada orang-orang Ibrani ini. Jadi kepada mereka Rasul Paulus ingin tekankan hidup, zone. Kehidupan mereka itu bukan karena mereka yang menderita itu kekurangan makanan atau apa, tapi karena ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kepada mereka. Itulah sebabnya kitab Ibrani yang ditulis untuk orang-orang yang sedang menderita ini, untuk dikuatkan mereka. Dikuatkan pertama-tama dengan kata hidup.
dalam Ibrani 4 ayat 12. Ada detakan kehidupan dari firman Tuhan. Mereka sering merasa sudah kecewa karena kenapa kami umat-umat Tuhan kok harus menderita. Ya, itulah tujuan diberikan kitab Ibrani, untuk memuatkan orang-orang yang sangat menderita. Rasul Paulus tulis, jangan khawatir, ada kehidupan. Ada detakan kehidupan dari apa? Firman Tuhan. Dan kepada orang-orang yang sedang merana ini juga kalimat berikutnya yang ditekankan, ya, kata hidup, ya. Selain hidup dan juga apa? Kuat, karena mereka dalam keadaan lemah, ya. Pada saat Ibrani ditulis, orang-orang dalam keadaan lemah, tapi sekali lagi Rasul Paulus menekankan kata hidup, dan kemudian kata penekanan kedua itu adalah kata kuat atau energes. Kata energes, dari makanya kita dengar energi arti energi, ya, energi arti kuat, ada energinya, ya. Firman Tuhan itu bukan hanya hidup, tapi ada energi. Kalian ini sudah merana kehidupannya dengan penderitaan yang begitu hebat, tapi ada kekuatan dari firman Tuhan, ya. Ada yang operatif, efisien, ada yang aktif, ada yang penuh kuasa. Sehingga kata energes ini memberikan kata bahasa Inggris energy, atau bahasa Indonesia energi kita, ya, energi. Nah, kata ini digunakan bagi masyarakat Yunani, ya, pada zaman Rasul Paulus itu digunakan untuk apa? Untuk berbicara tentang obat yang kuat, ya, obat yang benar-benar manjur, bukan placebo, ya. Tapi ini, ya, bukan hanya obat yang hanya terdengar meyakinkan, tetapi energes ini adalah kata yang merujuk pada obat ampuh yang betul-betul sudah terbukti ampuh, yang mengandung bahan-bahan aktif yang nyata di dalamnya. Jadi dokter-dokter di zaman Rasul Paulus menggunakan ini obat energes. Nah, istilah energi ini obat yang memberikan energi. Artinya sudah apa? Sudah terbukti ada manfaat kehidupan, ya. Ada manfaat kehidupan dari obat tersebut. Dan saat ini obat itu merujuk kepada apa? Kepada firman Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan itu ada manfaat kehidupannya yang akan efektif, memberikan efektivitas, menguatkan kita. Dan menguatkan kita itu apa? Memberikan kehidupan kepada kita sekarang. Firman Tuhan itu bukan waktu lalu sudah menguatkan Daud, menguatkan Abraham dan lain sebagainya, siapapun di masa lalu, tapi dapat memberikan kekuatan kepada saudara dan kepada saya saat ini, ya. Saat ini substansinya nyata, ya, keampuhannya itu terbukti, ya. Keampuhannya terbukti, dan Rasul Paulus ingin memberikan kekuatan bukan hanya kepada orang-orang yang sedang menerana di waktu lalu, ya, dengan penderitaan mereka, penderitaan karena penganiayaan kerajaan Romawi, tapi juga saudara dan saya yang mengalami mungkin berbagai macam penderitaan pada masa sekarang ini. Dan mari kita lihat bagaimana hubungannya itu, ya, bahan aktif yang bekerja ini, ya, energes ini, bahan aktif yang bekerja ini, kita lihat itu sudah dinyatakan, ya. Sudah dinyatakan manfaatnya, itu tertulis dalam Yesaya 55 ayat 11. Katakan apa? Demikianlah firmanku. Firmanku yang dari mana asalnya? Firmanku yang keluar dari mulutku. Firman itu keluar dari mulut Allah. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki. Ada misi daripada firman tersebut, seperti seorang dokter yang memberikan obat, ya, dan itu obat itu menjalankan misinya agar apa? Hasilnya itu akan kembali kepada sang apa? Ke dokter. Wah, dia dapat diakui, diyakini sebagai dokter yang memberikan apa? Berhasil memberikan kesembuhan kepada para pasien. Demikian juga Yesaya 55 ini katakan, firmanku itu, ya, keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Akan kusuruhkan kepadanya. Jadi ada hasil dari firman Tuhan, ya, mungkin kita tidak bisa melihat saat ini hasilnya. Mungkin bagi para pendeta ada yang katakan, pendeta Rantung, saya sudah mungkin berkhotbah di sini, tidak ada apa, sepertinya tidak ada hasilnya, tidak ada baptisan mungkin saat ini, ya. Ya, yang kita bicara dengan anak-anak anak-anak mudanya, ya, tetap saja masih ada banyak yang melihat-lihat cellphone mereka tapi jangan khawatir, ya. Jangan khawatir, ya, yang kita sampaikan, kita hanya alat Tuhan, ya. Serahkan firman tersebut, karena itu bukan firman kita, itu firman Tuhan, ya. Dan kalau tugas kita hanya kita sampaikan, ya. Kita diberikan kuasa untuk mengabarkan Injil, diberikan kuasa untuk menjadi
manusia itu murid-murid Yesus. Itu kita hanya digunakan, tapi firman itu sendiri itu keluar dari mulut Tuhan dan dia akan menjalankan misinya. Roh Kudus yang akan menggerakkan hati anak-anak muda atau siapapun, ya. Mungkin saat ini mereka belum dibaptis, mungkin saat ini mereka belum menerima kebenaran firman Tuhan, tetapi Roh Kudus lah yang akan menggerakkan mereka untuk dapat bertobat. Tapi kita berikan, dan Allah katakan firman itu akan apa? Akan berhasil. Firman itu akan berhasil. Jadi apa? Jadi inilah kita bisa melihat Allah itu sumber firman, lalu itu diberikan, dan firman Allah itu menjalankan misinya, dan dia akan kembali kepada Allah itu dengan apa? Dengan keberhasilan. Dengan keberhasilan. Ya, mungkin saat ini kita tidak melihatnya, tapi percayalah ayat ini, Yesaya 55 ayat 11 katakan, tidak ada firman yang sia-sia. Tidak ada firman yang sia-sia. Ya, tugas kita bagikan, jangan pernah kecewa. Ya, jangan pernah kecewa, terus bawakan. Firman Allah itu akan membawa misi. Firman Allah membawa misi, akan memberikan dampak yang baik, yang walaupun mungkin kita tidak lihat dampaknya saat ini, tapi itu akan memberikan dampak yang baik. Mari kita lihat kembali kepada ayat utama kita, Ibrani 4 ayat 12. Itu hidup dan memberikan hidup dan kuat, ya. Hidup dan kuat, memberikan kekuatan, ya. Ada kekuatan di situ. Karena berasal dari Allah yang Maha Kuasa yang kuat. Dan bagaimana caranya firman ini dapat mengubah kita, dapat berhasil. Bagaimana caranya firman itu dapat berhasil, dampaknya, memberikan dampak kepada kita. Mari kita lihat Ibrani 4 ayat 12 katakan apa? Sebab firman Allah hidup dan kuat, ya. Zon dan energes, hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Pedang bermata dua ini, kalau kita pikir pedang itu ya pedang yang panjang, ya. Kalau di film-film Hollywood itu yang pedang panjang yang untuk saling bermain pedang atau bunuh lain sebagainya. Tidak, ya. Ya, ini pedang di sini digunakan katanya itu adalah makaira, ya. Kata makaira ini adalah belati. Ini bukan bicara tentang pedang yang panjang. Tapi belati, ya, biasanya belati itu hanya digunakan kalau kita sudah saling berhadapan dengan musuh kita dalam satu tempat yang sama sempit, ya. Misalnya kalau lihat film-film Hollywood, ya, pasukan gitu saling sampai dekat demi dekat, pedang itu sudah nggak bisa lagi kita gunakan karena keadaannya sudah semakin sempit. Jadi apa yang dibuat oleh tentara Roma, mereka cabut belati. Karena belati inilah bisa digunakan di ruang yang sempit daripada pedang tersebut. Pedang itu nggak bisa menang dalam ruangan yang sangat sempit atau dalam satu keadaan yang sangat berdekatan satu dengan yang lainnya. Jadi ini untuk menusuk dari jarak dekat. Jadi firman Tuhan itu kalau menjadi bahagian dan untuk memberikan dampak pertama itu pedang itu makaira itu bukan pedang tapi sebenarnya belati itu, ya. Harus dekat dengan kita, saudara. Harus dekat dengan saudara dan saya. Firman Allah tidak menjadi efektif ketika tidak ada jarak, ya. Ketika ada jarak, mungkin saya salah tulis ini, ya. Tidak, firman Allah menjadi efektif ketika tidak ada jarak antara kita dan firman Allah tersebut. Kurang kata K-nya, ya. Tidak ada jarak. Jadi akan menjadi efektif kalau firman itu dekat sekali. Ya, itu akan menusuk, ya, akan sangat-sangat menusuk, ya. Dan ini kita lihat, inilah tersimpan dengan kata lain, firman itu kalau firman itu sangat dekat, firman itu dalam hati kita renungkan, ya. Maka firman itu akan sangat efektif karena jaraknya sangat dekat dengan kita. Dia akan menusuk kita kalau dia sangat dekat, karena firman itu bagaikan belati yang dekat yang menusuk kita. Nah, Ibrani 4:12 katakan, firman Allah hidup kuat lebih tajam daripada pedang, dikatakan bermata dua. Apa artinya bermata dua? Bermata dua artinya dari kedua sisi pedang itu atau belati itu kan ada dua sisinya, ya. Distomos artinya apa? Literalnya itu bermulut dua. Ya, bermata dua, atau kata literal daripada distomos adalah bermulut dua. Bukan berarti dia di sebelah bilang A, di sebelah lagi bilang B. Bukan begitu. Artinya apa? Artinya bukan dia plain plan. Firman Allah itu tidak plain plan, saudara, ya. Tetapi artinya bahwa kedua sisi yang tajam itu mampu berbicara.
Karena dia bermulut dua, dia mampu berbicara. Artinya apa? Dia mampu untuk menegur dan juga mampu untuk menghibur. Dia mampu untuk melukai dan mampu untuk juga apa? Menyembuhkan. Dia mampu untuk meruntuhkan dan mampu untuk membangun. Jadi tergantung di sisi mana yang menyentuh kita. Ya. Ada saatnya kita sudah terluka dan kita ingin disembuhkan, maka firman itu seakan apa? Pedang itu akan apa? Bicara untuk menyembuhkan. Ada mungkin kita yang kita butuhkan. Tuhan mengetahui bahwa yang pertama-tama dibutuhkan dari kita itu adalah kita harus apa? Dilukai dulu. Harus ada yang dipotong dari dalam kehidupan kita yang kotor-kotornya dipotong, dilukai dulu. Dan itu dapat terjadi. Dan setelah dilukai, baru kemudian apa? Firman itu menyembuhkan kita. Jadi itulah ya, kita dapat ditegur, tapi dapat dihibur, dapat dilukai, dapat apa? Disembuhkan. Artinya dia dapat mencapai tujuannya dalam segala keadaan. Yang mana akan ujung-ujungnya supaya saudara dan saya bisa bertobat, saudara dan saya bisa selamat ya. Bisa selamat. Jadi tidak ada sisi tumpul ya. Tidak ada sisi tumpulnya. Seringkali kita tajam ya, ini tajam ya. Seringkali kita apa? Kita merasa saya sudah oke. Saya pada saat saya baca Alkitab, saya nggak ada lagi masalah nih. Saya justru mau baca Alkitab nih supaya orang lain ini yang saya bisa nyatakan kesalahan mereka. Bukan begitu ya. Tidak, sama sekali tidak ya. Kita harus membaca firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan jujur. Ya, kita akan melihat bahwa kita semua membutuhkan sesuatu. Ya, kita semua butuh. Kita tidak pernah menyatakan diri, saya tidak perlu lagi firman Tuhan karena saya sudah pendeta, saya sudah doktor, dan lain sebagainya. Tidak. Ada saja kekurangan kita. Sebagai orang berdosa, saudara. Selalu ada kekurangan. Anggota saya mungkin bisa melihat saya ini sudah lebih baik mungkin ya. Mungkin ada pikir saya lebih baik. Tapi untuk mengetahui diri saya secara nyata, ya coba tanya istri saya. Tanya anak-anak saya, dengan kata lain ya. Tapi saya juga mungkin bisa menyembunyikan keadaan diri saya. Dari istri saya, dari anak-anak saya, dari anggota saya. Tetapi kalau saya membaca Alkitab dengan jujur, maka saya dapat menyatakan kepada Tuhan, Tuhan ini ada dosa-dosa tersembunyi saya yang bahkan istri, anak-anak saya, anggota saya yang tidak tahu. Ya, itulah firman Allah itu akan menembus segala sesuatu, segala kekurangan kita yang kita simpan bertahun-tahun, yang kita jaga. Jangan sampai orang tahu sekalipun. Ya, itulah sebabnya firman Allah itu menembus dengan sangat tajam. Ya, sangat tajam. Tidak ada yang mentok sama dia. Segala sesuatu yang kurang dalam diri kita semua, dia akan apa? Dia akan bongkar dengan kata lain, supaya kita dapat disembuhkan. Kita dibangun secara apa? Secara dalam, dari dalam itu ya. Dari dalam. Mari kita lihat ya. Ibrani kita katakan, ia menusuk amat dalam. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Menusuk amat dalam artinya apa? Merubah struktur diri kita. Merubah sampai paling dasar ya. Mulai dari lapisan luar, mulai dari kulit, kemudian dari kulit masuk ke tulang ya. Kalau kita mau dioperasi kalau mau sampai ke sumsum dan hati ya. Artinya mulai dari kulit sampai tulang sampai sumsum, baru hingga mana? Hal yang paling dalam. Yang terdalam itu hati dan pikiran kita, yang tidak terjangkau, yang tidak terlihat oleh siapapun. Saya sering katakan begitu banyak ayat firman Tuhan. Kemana kita mau lari untuk menyembunyikan diri kita, menyembunyikan keberdosaan kita? Tuhan tahu, saudara. Kita mau lari kemana saja. Tuhan tahu kita ada di mana. Tuhan tahu isi pikiran kita, keberdosaan kita, motif-motif kita. Tuhan tahu semua. Tidak ada yang tersembunyi. Dan firman Tuhan ingin berbicara kepada pusat daripada kehidupan kita. Hati kita, pikiran kita, pusat keinginan kita. Tidak ada yang dapat menutupi kita. Dengan firman Tuhan, dengan kata lain, saudara dan saya akan ditelanjangi. Ya. Telanjang bulat dengan kata lain ya, dengan firman Tuhan. Tidak ada yang dapat kita simpan ya. Firman Tuhan itu akan menjangkau hal yang paling dalam, yang terdalam dari diri kita. Ya. Ada hal-hal yang kita simpan, takut kehilangan muka dan lain sebagainya. Takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan ini.
Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Nah, pada saat firman Tuhan itu menjangkau hati kita, ya, pada saat kita mempelajari firman Tuhan dengan jujur, ya, apa reaksi kita? Seringkali kalau kita ketangkap basah, ya, pada saat kita tertangkap basah, kita ingin apa? Kita merasa takut atau marah, ya, marah, tangkap basah, membela diri dan lain sebagainya, ya. Kita merasa takut, bela diri, atau pada saat kita ketangkap basah, mungkin dalam keberdosaan kita, mungkin disitulah mungkin dapat kita katakan ada kelegaan, ya, ada kelegaan, ya. Tuhan, satu pemahaman bahwa Tuhan mengetahui isi hati kita, membawa kita datang kepada Dia sebagaimana kita, apa adanya. Kelegaan, Tuhan, Engkau mengetahui dosa saya, Engkau mengetahui pergumulan saya, dosa-dosa yang saya simpan dari keluarga, dari anggota, dari siapa saja, Tuhan Engkau ketahui. Adakah itu yang kita perasaan kita, ya, merasa lega? Firman Tuhan itu tidak datang kepada kita untuk yang menelanjangi kita supaya kita takut, malu, dan lain sebagainya. Tidak. Tapi supaya kita merasa lega, karena sekarang kita tidak ada lagi yang saya mau simpan-simpan. Tidak ada lagi alasan demi alasan yang saya harus sampaikan. Seperti kalau orang ketangkap basah sesuatu, dia mau defensif, dia ingin mempertahankan dirinya, dia akan buat alasan demi alasan. Oh, karena saya begini, karena saya begini dan itu. Maka tidak. Firman Tuhan katakan, mari kita datang. Aku orang berdosa, seperti pemungut cukai. Dia tidak katakan, oh Tuhan, saya itu jadi pemungut cukai ini karena beban keluarga, istri saya ini tuntut saya begini-begini, makanya saya jadi pemungut cukai dan lain. Tidak. Pemungut cukai berkata, aku orang berdosa. Ampunilah aku. Tuhan, ampunilah aku. Itu dia. Ya, tidak ada alasan-alasan. Kita pada saat ditelanjangi, kita harus mengakui, Tuhan, saya orang berdosa. Saya ingin disembuhkan. Akui kesalahan-kesalahan kita, akui dosa kita, ya. Kenapa? Karena Tuhan sekalipun, Maha Kuasa sekalipun, tidak bisa memaksakan, ya. Kalau kita didatangi oleh dokter minta, wah kayaknya Anda ini perlu dioperasi, ini kanker Anda ini sudah begitu hebat. Kita enggak, saya enggak ada kanker, saya enggak ada masalah. Ya, kalau kita tolak, maka dokter tidak bisa paksa. Demikian juga dengan Tuhan, ya. Kita tidak dapat mengubah apa yang tidak kita akui. Seringkali saya katakan ini. Kalau kita tidak akui, maka kita tidak akan berubah. Tapi apabila kita mengakui, saya ini orang berdosa. Saya orang berdosa. Ada kanker-kanker dosa dalam diri saya. Dengan kata lain, kita serahkan diri kita, ya, di tangan dokter manusia mungkin bisa berbuat masalah. Tapi dokter ilahi kita, dia akan mengikis dengan pedang tajam bermata dua, dengan badik, ya, yang bermata dua itu yang tajam. Dia akan mengikis satu demi satu dosa-dosa tersebut dari dalam diri kita, dan kita akan menjadi lega, ya. Kita seharusnya menjadi lega karena kanker sel, seluruh dosa dalam diri kita diambil, dilepaskan agar kita dapat memperoleh keselamatan, ya. Kita dapat menjadi selamat. Dan kalau kita mau jujur, seringkali pada saat kita hidup dalam keberdosaan, kita ingin tutup dosa tersebut, kita tidak ingin ketahuan, jangan sampai kehilangan muka. Tapi di sisi lain, saya percaya Roh Kudus berbisik dalam diri kita masing-masing. Hiduplah tanpa kebohongan. Hiduplah untuk mengakui kesalahan dan dosa kita. Nggak usah mengakui kepada pendeta, akui kepada Tuhan dan berbalik, ya. Kalau hal-hal ini telah menjadi satu apa? Kalau firman Tuhan sendiri katakan, kalau mata kita itu telah membawa kita untuk berdosa, cungkil mata tersebut. Kalau tangan ini telah membawa saya untuk berdosa, potong tangan tersebut. Dalam arti bukan kita harus jadi orang yang habis-habisan anggota tubuh kita, tapi poinnya adalah putuskan segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, putuskan, ya. Kalau ada keinginan karena keinginan berdosa, maka segala sarana-sarana yang membawa kita untuk berdosa, putuskan. Kenapa? Karena diri kita semua, Roh Kudus terus berbisik supaya kita menerima keadaan yang bebas. Bebas dalam arti ada pengampunan dari surga. Ada pengampunan dari surga pada saat kita mengakui dosa-dosa kita tanpa kebohongan. Datang kepada Tuhan. Gak usah datang kepada pendeta dulu, datang saja kepada Tuhan terlebih dahulu. Mohon ampun kepadanya, maka kita akan disembuhkan. Ya, segala dosa-dosa kita itu dengan kekuatan surga, dia akan bawa kita kepada proses penyembuhan yang sejati. Itulah, ya.
Firman Tuhan itu mampu. Firman Tuhan mampu menembus kedalaman hati kita, ya, sehingga kita dapat merasakan damai dan sukacita yang sejati saat kanker dosa tersebut diambil dari tubuh kita. Ia menusuk amat dalam. Artinya, merubah struktur diri kita agar manusia lama kita diubahkan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Artinya, penusukan di sini bukan membawa kita untuk jadi malu dan lain sebagainya, takut dan lain, tidak. Penusukan di sini menghasilkan kesembuhan, ya. Kesembuhan. Dan bagaimana caranya supaya kita dapat terus-menerus memiliki manusia baru, ya? Supaya firman Tuhan itu hidup terus dalam diri kita. Firman yang menyatakan dosa-dosa saya inilah dosa-dosa saya, membawa saya untuk berbalik kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita terus-menerus menjadi manusia baru? Inilah sebabnya ayat yang tadi juga disebutkan di bagian pendahuluan, Mazmur 119 ayat 11 katakan apa? Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saya bersyukur bahasa Indonesia menggunakan kata menyimpan. Bahasa Indonesia menggunakan kata menyimpan. Karena kalau bahasa Inggris ya banyak translation bahasa Inggris digunakan kata hide, menyembunyikan. Kata sembunyi itu ada konotasi negatifnya, ya, menyembunyikan, ya. Kita menyembunyikan kesalahan kita, menyembunyikan jangan sampai ini bukti-bukti saya telah berdosa ini ketahuan sama orang lain dan lain sebagainya. Itu yang kita sembunyikan, ya. Bahasa Inggrisnya itu hiding, menyembunyikan. Tapi bahasa Indonesia, puji Tuhan, kata yang digunakan adalah menyimpan. Itu kata dari kata tsapan. Tsapan ini apa artinya? Kata tsapan ini artinya betul ada kata artinya menyembunyikan atau menyimpan, seperti di bahasa Indonesia kita menyimpan, tapi juga kata ini berarti menghargai, ya. Dalam hatiku aku menghargai firman-Mu. Janji Tuhan itu bicara tentang firman. Aku menghargai firman-Mu. Menghargai itu inilah seperti disimpan, menghargai sesuatu yang kita simpan, seperti gandum yang kita tampung, kita simpan karena itu berharga untuk kehidupan kita. Menjaga hal yang berharga, barang-barang yang berharga, ya, kita apa? Harta yang kita simpan, ya, kita simpan, itu artinya ada yang berharga. Jadi firman Tuhan itu harus menjadi hal yang berharga dalam diri kita, untuk dapat selalu menjadi kekuatan bagi kita, untuk dapat menusuk kita. Maka firman itu harus kita hargai, ya. Hargai dengan cara apa? Disimpan. Bagaimana caranya kita simpan? Nah, satu yang saya sudah bahas sejak permulaan, kita menyimpan firman Tuhan yang berharga tersebut dengan menghafal firman Tuhan. Kita hafal firman Tuhan, saudara. Pada saat setan mencobai Yesus, ya, setan mencobai Yesus di padang gurun setelah Yesus berpuasa, ya. Bagaimana? Apa yang terjadi? Yesus langsung jawab segala sesuatu dengan kata apa? Ada tertulis, ya. Yesus tidak lagi buka-buka, mana nih gulungan kitabnya ada di mana itu, ya, tertulisnya. Yesus nggak lagi apa istilahnya mau cari-cari dulu ayatnya. Sudah ada dalam apa? Kepalanya ada tertulis. Ada tertulis 3 kali dia jawab, saudara. Ada tertulis, ada tertulis. Yesus hafal. Kenapa? Karena setan juga hafal firman Tuhan. Ya, setan juga hafal firman Tuhan. Bedanya dia putar-putar, ya. Atau tujuan motivasi setan menghafal firman Tuhan itu untuk menjatuhkan, bukan untuk memberikan kekuatan dan hidup. Setan untuk menjatuhkan. Tapi firman Tuhan itu dihafal oleh Yesus. Dan kalau kita menghafalnya, begitu ada masalah, tiba-tiba kita dibangunkan, ya. Saya pernah waktu lalu ada yang bangunkan jam 3 pagi, dan sebagainya, kenapa ada kedukaan dan lain sebagainya. Maka kalau firman Tuhan itu sudah ada dalam pikiran kita, kita langsung tahu. Kita langsung bisa memiliki kekuatan, dapat membagikan kekuatan. Mungkin, ya, kita nggak bisa hafal ayatnya di mana, tapi kita tahu ini di Yohanes 5 misalnya, atau Yohanes 14 gitu, tertulis. Jadi kita hafal di situ. Ya, kita hafal apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Dan itu memberikan kekuatan pada Yesus. Setan juga hafal firman Tuhan, saudara. Dan pada saat dia datang kepada Hawa, dia bawa firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan itu di dalam Kejadian 3 dia putar, ya. Setan putar. Tapi apa masalahnya membedakan Hawa dan Yesus? Hawa tidak kutip firman Tuhan itu secara lebih lengkap, ya, dengan lain, ya. Dia tidak bicara waktu setan bilang A, dia jawab dengan firman Tuhan. Tidak, ada saatnya dia menggunakan apa? Pemikirannya sendiri. Itulah sebabnya
Marilah kita merenungkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan yang berharga itu dalam diri kita. Dan salah satu cara yang ampuh yang dapat kita lakukan adalah menghafal. Pada saat kita menghafal firman Tuhan, pada saat kita sedang berjalan dengan mobil di jalan raya, atau ada yang menyalip kita, ada yang menyalip kita, waktunya kita marah, kita ingat firman Tuhan yang kita hafal, kita ingat ayat-ayat firman Tuhan yang memberikan kesabaran, memberikan kebijaksanaan kepada kita, gantinya bagi kita untuk bertindak bodoh. Disitulah kita dapat lihat apa yang Mazmur 119 ayat 11 ini katakan. Dalam hatiku, aku menyimpan firman-Mu. Aku simpan. Firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita saat kita dikecewakan, dirugikan. Saat segala sesuatu, firman Tuhan itu akan kembali bergema dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sehingga kita tetap memperoleh apa? Kekuatan. Dan bukan itu saja. Ibrani 4 ayat 12 tadi katakan apa? Selain kekuatan juga, yang pertama-tama apa? Hidup. Kita memperoleh kehidupan. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan firman yang tersimpan, firman yang kita hafal itu menjadi kekuatan sejati bagi kita semua. Saya baik di dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara yang saya kasih, mari kita saat ini menutup acara ini dengan bersatu di dalam doa. Bapa yang mendukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena kembali kami anak-anak-Mu telah Engkau kumpulkan untuk dapat bersama-sama mempelajari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang kasih adanya, Allah yang adalah benar adanya. Dan kebenaran-Mu itu, firman-Mu itu, telah menjadi kekuatan kami, dan khususnya menghidupkan kami. Dengan tantangan-tantangan kehidupan dalam dunia ini, kami tidak pernah ragu, karena kami dikuatkan dan dihidupkan dengan firman-Mu. Bawalah kami untuk dapat menghafal, agar kami dapat selalu merenungkan dan mengaplikasikan firman tersebut dalam segala aspek kehidupan kami. Bawalah kami untuk melihat keberadaan kami masing-masing. Hamba memohon Tuhan, kiranya Engkau menusuk hati dan pikiran hamba dengan pedang bermata dua tadi Tuhan. Agar hamba dapat selalu datang kepadamu, memohon pengampunan, memohon kasih karunia. Karena Engkau adalah Allah yang setia, yang mengampuni kami semua dari segala salah dan dosa-dosa kami. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu datang untuk membawakan umat-umat Tuhan. Hamba berdoa bagi umat-umat-Mu dengan tantangan-tantangan kehidupan mereka. Biarlah Engkau menyertai kami semua Tuhan, yang sedang menundukkan kepala. Engkau mengetahui pergumulan-pergumulan kami. Jadilah Allah yang nyata dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Berkati umat-umat Tuhan dalam segala usaha-usaha pekerjaan mereka, kehidupan mereka sehari-hari. Berdoa terus bagi keluarga daripada Saudara Evan, Michi, Ibu Marta, Bapak Asan, Michela, dan khususnya Marcelo di Philadelphia. Tuhan akan selalu menyertai mereka. Bawalah mereka Tuhan tetap kuat di dalam Engkau, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan dan dipujikan. Berdoa juga bagi keluarga Sumendap Sembiring, bagi saudara Regan, Arda, Dylan, dan Adriana. Tuhan, biarlah Engkau selalu berperkara, menjadi Allah yang nyata bagi keluarga ini, membawa mereka tetap setia, tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Bawalah mereka dalam kasih surga yang mengatasi segala tantangan kehidupan mereka. Terus juga berdoa bagi keluarga Tombeng, keluarga Saudara Harold, Ibu Ani, Andy, dan khususnya Angel. Kami berdoa Tuhan akan selalu menyertai keluarga ini. Bawa mereka menjadi anak-anak Tuhan. Dengan dalam tantangan-tantangan kehidupan, masalah kesehatan khususnya itu lalu dihadapi oleh Bapak Harold Tombeng. Tuhan akan selalu menyertai beliau. Berkati juga Tuhan saudara kami lainnya. Berkati saudari Jane Rononuwu. Terus berikan kesehatan, kekuatan yang pasti dari surga bagi Jane. Berdoa bagi keluarga Om Yoke Torondek, Ibu Sheni Wauran, Torondek Wauran. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan surga pada Om Yoke, Ibu Sheni juga. Berdoa juga bagi moderator kami ataupun saudara Elisa Siregar yang selalu melayani Engkau dengan mengedit dan melakukan hal-hal yang diperlukan pada saat kami membawakan pekabaran-pekabaran ataupun pembelajaran firman Tuhan pada saat ini. Berkatilah Dede,
Berkatilah Ine Tuhan, berkatilah keluarga mereka yang ada di Indonesia, berkatilah keluarga besar Siregar, berkatilah Bapak dan Ibu Siregar, Samuel, Joanne, dan Gabriel, ya keluarga besar Siregar di Jakarta. Demikian juga orang tua daripada Ine, keluarga besar Sunda di Indonesia, Tuhan berkati. Tapi terlebih juga hamba berdoa bagi kerinduan pasangan muda ini Tuhan. Keturunan kami terus berdoa. Tuhan biarlah Engkau berperkara. Kami bermohon dan biarlah Tuhan Engkau yang mengetahui, Engkau dapat memberikan, yang dapat tentunya Engkau lihat, diberikan kepada keluarga ini. Berdoa juga bagi keluarga Pendeta Muda Tulus dan Saudari Jini Nainggolan Saint Solar. Kami berdoa, walaupun mereka tidak bersama-sama dengan kami di New Jersey, Tuhan akan selalu menyertai mereka di California. Berkatilah mereka, Tuhan. Berikanlah kekuatan surga kepada mereka dan biarlah jalan-Mu menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar dan menjawab doa kami, karena segala doa dan permohonan ini Tuhan telah hamba bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Terima kasih saudari sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.